Hati orang kecil. Siapa itu orang kecil? Siapa yang memiliki hati orang kecil? Hanya orang yang punya hati orang kecil mampu tersapa, melihat derita yang ada dan terbuka membantu. Sebab hati mereka dipenuhi dan digerakkan oleh Roh Kudus, seperti Yesus dalam cerita berikut ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Yesus datang mendekati orang sakit yang dikucilkan. Kedatangannya memberi harapan. Kita lihat si kusta. Dia begitu menderita, sendirian berjuang dengan keadaannya. Ketika Yesus datang, dia merasa inilah waktunya untuk keluar, untuk menunjukkan diri, untuk mengatakan bahwa saya membutuhkan sesuatu. Mujizat terjadi ketika dia berani keluar, menyampaikan apa yang dia inginkan, tampil apa adanya. Hati Yesus yang penuh kasih selalu tergerak oleh belas kasih melihat orang yang membutuhkan, orang yang menderita. Inilah Yesus yang kita nantikan dalam masa Advent. Seorang Yesus yang memiliki hati orang kecil. Hati yang selalu ada ruang dan tempat untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Mereka-mereka yang sepertinya
tidak ada tempat di hati orang lain. Yesus mendengarkan dia. Yesus memberi kesempatan kepada dia untuk berbicara. Yesus tidak berkata apa-apa. Dia datang, mendekati, dan memberi kesempatan pada orang itu untuk bicara. Mendengarkan dengan hati membuat Yesus mampu mengetahui apa yang sangat dibutuhkan oleh orang ini. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang demikian. Orang-orang yang terpojokkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, khususnya para penderita HIV dan AIDS. Mereka adalah orang-orang yang ditolak. Banyak yang mengalami penolakan, merasa tertekan dan patah semangat. Bahkan keluarga sendiri menolak mereka. Apakah kita juga ingin menolak mereka? Atau kita mempunyai hati orang kecil seperti Yesus? Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu.